Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7456 sampai bab 7457. Alan sangat tidak puas dengan penjelasan Hani. Dia langsung membalas, bertanya, "Apa maksudmu? Ketika bos kelompokmu datang, kami para pelanggan tidak bisa bersenang-senang? Siapa yang menjadi dewa di sini, pelanggan atau bos?" Hani yang merasa malu berkata, "Nyonya, tentu saja, hanya pelanggan yang menjadi dewa, tetapi saya hanyalah seorang pelayan rendahan. Bagaimana saya bisa mengendalikan bagaimana bos kelompok ini mengatur segala sesuatunya?" Alan membalas, "Di mana bos kelompokmu? Suruh dia ke sini untuk menemuiku. Aku ingin bertanya langsung padanya apakah dia biasanya memperlakukan pelanggan seperti ini." Hani terkejut mendengar perkataan Alan dan bertanya dengan hati-hati, "Nyonya, apakah Anda tahu siapa bos kelompok kita?" Alan mencibir, "Saya ke sini untuk menghabiskan uang untuk liburan, dan saya perlu mencari tahu siapa bos Anda?" "Apa maksudnya? Apakah bos Anda lebih mengesankan daripada Bill Gates yang terkenal itu?" Hani terbatuk canggung 2 kali dan menjelaskan dengan suara pelan, "Nyonya, menurut daftar orang terkaya Hurun tahun lalu, bos kami berada di peringkat ketiga secara global. Bill Gates yang Anda sebutkan berada di peringkat ke-8. Apa itu?" Alan tercengang, lalu berkata dengan belak-belakan, "Bosmu hanya mengelola sebuah hotel, dan dia bisa menduduki peringkat ketiga dalam daftar orang terkaya di dunia?" Hani menjelaskan, "Nyonya, Anda mungkin tidak tahu, tetapi bukan hanya pulau tempat Anda berada. Semua White Horse Hotels di dunia hanyalah sebagian kecil dari portofolio bos kami. Merek-merek mewah terkenal seperti LV dan Hermes kini menjadi bisnisnya. Dia adalah taipan barang mewah internasional." Bernard Arnault? Ye Chen mendengar nama itu, dan seringai nakal tersungging di bibirnya. Jadi, pulau yang dipilih dengan saksama ini adalah milik orang itu. Jika dia tahu, dia akan menyuruhnya melempar pulau ini selama pelelangan pil permajaan. "Sialan," gerutu Alan sambil mendesah, "anjing tua itu kaya sekali. Sepertinya barang-barang mewah benar-benar bisa menghasilkan uang. Tas-tas desainer yang kubeli, kira-kira berapa banyak uang yang bisa dihasilkan anjing tua itu dariku?" Hani yang terkejut segera mengingatkannya, "Nyonya, tolong perhatikan kata-kata Anda." Oh. Alan tersentak kembali ke kenyataan, terkekeh canggung, "Jika kamu mengatakan dia orang terkaya ketiga di dunia, aku pasti akan menjaga kata-kataku." Dia memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, dan bertanya pada Hani, "Selain spa bawah laut itu, mana yang terbaik?" Hani menjawab, "Yang terbaik adalah spa pantai kami." Alan langsung mengangguk dan melambaikan tangannya, "Baiklah, pesankan aku tempat. Aku akan ke sana setelah sarapan." Xiao Changkun mengangkat tangannya, "Pesan satu untukku juga. Aku ingin mencobanya." Dia menatap Ye Chen dan Xiao Churan. "Ye Chen, Churan, mau bergabung?" Ye Chen tersenyum, "Aku akan melewatkannya." Xiao Churan mengangguk, "Aku juga akan pergi ke tempat lain. Kalian pergi saja berdua." Alan tertawa, "Baiklah, kalian berdua nikmatilah waktu bersama." Xiao Churan tampak agak canggung. Dia sudah menantikan liburan romantis bersama Ye Chen di pulau tropis yang indah ini. Tetapi sekarang, dengan beban berat di hatinya, semua kegembiraannya telah padam. Setelah sarapan, Alan dan Xiao Changkun menuju ke spa pantai yang disebutkan Hani. Ye Chen bertanya kepada Xiao Churan, "Sayang, mau jalan-jalan di tepi laut?" Xiao Churan melirik Ye Chen, mengangguk pelan, dan berkata, "Ayo jalan-jalan." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen bangkit, mengucapkan sepatah kata cepat kepada Hamid, dan meninggalkan restoran bersama Xiao Churan. Hani mendekat sambil tersenyum, "Tuan Ye, Nyonya Ye, pantai Teluk Utara saat ini sedang banyak ikan parimanta.
Apakah Anda ingin berinteraksi dengan mereka? Ikan pari? Xiao Churan bertanya dengan heran, apakah mereka dipelihara di sini? Tidak, Hani menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ikan parimanta adalah ikan asli perairan ini. Ada banyak di sekitar sini. Mereka datang ke perairan dangkal untuk mencari makan dan bermain pada waktu ini, lalu kembali ke laut pada malam hari. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinteraksi dengan mereka. Xiao Churan bertanya, bisakah kamu membawa kami ke sana? Tentu saja, tidak masalah. Hani tersenyum, ayo kita bawa mobil golf kita. Aku akan mengantar kalian berdua. Ekspresi Xiao Churan yang biasanya datar akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia berkata dengan gembira, terima kasih banyak. Ye Chen dan Xiao Churan melompat ke dalam mobil golf layanan tamu milik Hani. Mobil listrik itu meluncur mulus di sepanjang jalan kerikil di pulau itu, langsung menuju pantai paling utara. Pulau Whitehorse sangat luas dengan sedikit kamar tamu, pulau resort dengan kepadatan rendah, sehingga jumlah wisatawan tidak banyak. Garis pantainya yang panjang hanya dikunjungi oleh sedikit pengunjung. Namun, pantai utara dipenuhi ikan parimanta, menarik sekelompok kecil wisatawan yang penasaran, sebagian besar dibawa oleh kepala pelayan mereka, yang menunggu dengan sabar di tepi pantai. Saat Ye Chen dan Xiao Churan tiba di pantai, mereka melihat perairan dangkal yang dipenuhi ikan parimanta seukuran cekungan yang berenang ke sana kemari. Beberapa wisatawan sudah berada di dalam air, berinteraksi dengan ikan pari, mengambil foto, dan merekam video. Karena mereka sudah berganti ke sandal jepit untuk pergi ke restoran, Xiao Churan mengambil inisiatif, melangkah ke pasir putih yang lembut dan mengarungi ombak, segera mencapai area tempat ikan parimanta berkumpul. Ye Chen tidak terlalu tertarik pada binatang, jadi dia diam-diam mengikutinya sambil mengeluarkan ponselnya untuk mengambil fotonya. Saat para tamu bersenang-senang dengan ikan parimanta, seorang pelayan Kaukasia tiba-tiba berteriak dalam bahasa Inggris standar, "Ya Tuhan! Ya Tuhan! Periksa obrolan grup kerja. Manajer mengatakan bintang Tawana Suite akan datang ke sini untuk liburan besok. Kami sedang mempersiapkan malam ini untuk acara penyambutan. Benarkah?" Beberapa pelayan menjadi liar, meluapkan kegembiraan, berebut meraih ponsel mereka. Mereka melompat dan bersorak di tempat, "Benar! Benar! Tawana Suite akan datang. Ya Tuhan, katakan padaku ini bukan mimpi." Whitehorse Island selalu mengutamakan privasi tamu. Ketika ada tamu penting yang datang, manajemen merahasiakannya hingga malam sebelum kedatangan mereka, baru kemudian memberitahu staf. Untuk tamu penting, mereka menyiapkan upacara penyambutan khusus pada malam sebelumnya. Pulau ini telah menjadi rumah bagi banyak bintang internasional, tetapi Tawana Suite belum pernah menjadikan tempat ini seperti itu. Bagi penggemar musik pop barat, Tawana Suite berada di liganya sendiri, bahkan melampaui mega bintang seperti Beyoncé, yang pengaruhnya tidak ada bandingannya. Kebanyakan pelayan ini masih muda, usia yang tepat untuk menjadi penggemar Tawana Suite. Dengan penghasilan yang pas-pasan, mereka jarang mampu menonton konsernya di seluruh dunia. Sekarang, setelah mendengar dia akan tiba di Whitehorse Island besok, mereka sangat gembira. Sorak-sorai mereka menarik perhatian beberapa tamu, yang mendengarnya dan bertanya dengan penuh semangat, "Tawana Suite akan datang ke Pulau Whitehorse? Serius?" Bersambung.